Teman-teman, perkenalkan nama saya Cahaya Nugraha Putra. Saya perwakilan dari kelompok. Teman-teman tahu nggak apa itu disintegrasi? Kalau teman-teman nggak tahu, mari kita simak video berikut ini. It's coffee time. Baru Kapal Api Special Mix Gula Aren. Perpecahan berasal dari kata dasar pecah. Perpecahan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda, sehingga perpecahan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti perpecahan adalah keadaan atau perihal berpecah-pecah atau berpecah belah dan sebagainya. Contoh, hal itu jangan sampai menimbulkan perpecahan dalam gerakan nasional. Perpecahan berasal dari kata pecah. Bagaimana cara kita menghindari perpecahan? Yaitu dengan menghargai hak-hak orang lain, mengedepankan kepentingan umum, dan menjalankan semua kewajiban diri dengan baik juga adalah cara yang bisa ditempuh untuk bisa terhindar dari perpecahan karena keberagaman. Cara menghindari perpecahan bangsa Indonesia. 1. Lebih menjalin persatuan dan kesatuan dengan sesama kita. 2. Menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan pertengkaran. 3. Mengikuti kegiatan yang dapat mengeratkan persatuan dan kesatuan. 4. Saling toleransi. 5. Saling tolong-menolong. 6. Tidak membeda-bedakan. Lanjut, faktor-faktor pemicu perpecahan bangsa. 1. Kurangnya rasa toleransi. 2. Munculnya gejala etnosentrisme. 3. Geografis. 4. Melemahnya nilai budaya bangsa. 5. Pembangunan yang tidak merata. Kasus 1. Konflik batas desa KSP telah selesai mengompilasi dan mengintegrasikan 83 dari 85 target peta tematik. Salah satu yang belum diselesaikan adalah peta batas desa. Presiden Jokowi telah menekankan mengenai pentingnya penyelesaian batas desa oleh kepala daerah. Banyak batas desa yang belum disepakati dikarenakan keberadaan sumber daya alam tertentu, lahan pertanian atau perkebunan individu yang terpencar, dan salah kaprah tanah ulayat sebagai batas desa. Di Kabupaten Rokan Hulu misalnya, konflik batas desa diwarnai dengan keberadaan perkebunan kelapa sawit masyarakat di kawasan hutan lindung. Upaya resolusi konflik pernah dicoba melalui penerapan perhutanan sosial pada beberapa desa. Melalui PS, masyarakat yang terlanjur mengelola lahan di kawasan hutan diberikan izin meneruskan aktivitasnya dengan menerapkan sistem pengelolaan hutan lestari. Akan tetapi, legalisasi lahan-lahan PS tersebut dilaksanakan tanpa melalui proses kesepakatan batas dengan desa-desa tetangganya. Bahkan, ada desa penerima sertifikat PS yang lahannya berada di desa lain. Kasus 2. Perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan temuan pada satu kesatuan pengelolaan hutan atau KPH di perbatasan Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit masyarakat telah merambah hingga mencapai lebih dari 80% hutan lindung. Hal ini terjadi karena lambatnya KPH untuk bergerak sehingga seluruh kawasan hutan dianggap sebagai tanah tak bertuan selama bertahun-tahun. Realisasi pembangunan KPH di Riau tidak menunjukkan perkembangan yang setara dengan capaian provinsi-provinsi lainnya. Misalnya, kelembagaan bagi sebagian besar KPH di Riau baru dibentuk pada akhir tahun 2017. Situasi ini mencerminkan potret konflik perkebunan sawit dalam kawasan hutan di Indonesia. KPH sebagai unit pengelolaan kawasan hutan dapat berkontribusi penting untuk menyelenggarakan resolusi konflik di kawasan hutan. Namun, saat ini baru 12 dari 37 unit KPH di Riau yang telah menyelesaikan rencana pengelolaan hutan jangka panjang atau RPHJP, sehingga anggaran dan perencanaan penanganan konflik masih minim. Lanjut kasus 3. Konflik dengan masyarakat adat DI Kabupaten Kampar. 7 kelompok masyarakat hukum adat atau disebut juga dengan MHA
sudah berjuang mengusulkan pengakuan atas wilayahnya sejak 10 tahun lalu. Tetapi tak kunjung ada pengakuan. Alasannya bervariasi, seperti keberadaan wilayah adat di dalam hutan konservasi atau di dalam HGU perkebunan kelapa sawit. Persoalan lambatnya pengakuan masyarakat hukum adat, wilayah adat, dan hutan adat menjadi salah satu penyebab konflik lahan. Potensi hutan adat di Riau teridentifikasi seluas 300.000 ha dan mungkin saja tumpang tindih dengan berbagai kepentingan lain. Pemerintah kini telah memberikan pengakuan hutan adat seluas 24.378 ha di seluruh Indonesia. Sayangnya, belum satu pun SK hutan adat diberikan di Riau. Bagaimana KSP dapat menyelesaikan konflik lahan? Yang pertama, kebutuhan peta untuk penyelesaian konflik melihat model-model kasus tersebut, yang pada umumnya juga terjadi di provinsi-provinsi lain. Penyelesaian peta batas desa, peta perkebunan rakyat, peta potensi wilayah adat, dan peta perhutanan sosial menjadi sangat penting untuk mencapai mimpi KSP. Sayangnya, 3 peta terakhir belum menjadi peta tematik prioritas dalam KSP. Bahkan, seluruh peta dalam geoportal KSP belum dapat diakses oleh masyarakat. Pemerintah perlu memberikan akses kepada masyarakat agar dapat dimanfaatkan langsung dalam penyelesaian konflik lahan bersama masyarakat. Yang kedua, optimalisasi peran Pemda sebagai pengelola data spasial Badan Informasi Geospasial atau disebut juga dengan BIG selaku ketua pelaksana KSP menekankan kepentingan peran Pemda sebagai simpul jaringan dalam pelaksanaan KSP. Contohnya, pemerintah Provinsi Riau sudah memiliki peraturan gubernur nomor 5 atau 2019 tentang satu data satu peta, unit pengelola informasi geospasial dan geoportal yang terkoneksi ke pusat. Namun, model-model kasus di Riau menegaskan bahwa Pemda perlu terlibat sampai ke tingkat tapak, misalnya menjadi mediator antara 2 desa yang bersengketa batas. Yang ketiga, pelembagaan penanganan konflik lahan yang multi pihak, tim kerja penanganan konflik tenurial kawasan hutan dan hutan adat yang dibentuk kelompok kerja percepatan perhutanan sosial atau Prokja PPS di Provinsi Sumatera Selatan, serta tim penanganan konflik sumber daya alam di Kabupaten Musi Banyuasin dapat menjadi contoh bagaimana resolusi konflik diupayakan melalui pendekatan kelembagaan. Kedua tim ini terdiri dari perwakilan berbagai instansi seperti Pemda tingkat provinsi atau kabupaten, KPH, dan lembaga swadaya masyarakat. Sedangkan di Riau, Prokja PPS mulai digencarkan melalui revisi SK Gubernur. Yang keempat, dukungan universitas dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kebutuhan sumber daya manusia menjadi salah satu penyebab utama lambatnya progres KSP. Aparatur Pemda yang memiliki kemampuan teknis pemetaan umumnya hanya ditemukan pada instansi tertentu seperti Dinas LHK, BAPPEDA, dan Dinas PUPR. Universitas di daerah dapat berkontribusi menjadi kegiatan pelatihan, penelitian, dan pelibatan mahasiswanya. Contohnya, Universitas Riau bekerja sama dengan BIG dan pemerintah Kabupaten Siak dalam mengarahkan mahasiswa peserta kuliah kerja nyata atau KKN untuk melaksanakan pemetaan desa secara partisipatif di salah satu kecamatan. Hasilnya, mahasiswa membantu mendorong kesepakatan pada 7 dari 13 segmen batas desa. Yang kelima, pelibatan masyarakat untuk pemetaan partisipatif masyarakat lokal merupakan pengelola langsung kawasan tempat mereka tinggal, sehingga paham mengenai semua potensi di sekitarnya. BIG memfasilitasi penyelenggaraan pemetaan partisipatif
berbasis masyarakat lokal melalui aplikasi Peta Kita. Aplikasi ini perlu dikembangkan lebih lanjut agar dapat digunakan di wilayah yang tidak terjangkau internetnya. Selanjutnya, hasil pemetaan partisipatif dapat Pemda sesuaikan untuk kebutuhan KSP. Selesainya geoportal KSP dan peta-peta di dalamnya layak diapresiasi, namun data-data tersebut harus dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk menyelesaikan konflik lahan di lapangan. Pada akhirnya, tanpa upaya resolusi konflik yang memadai, bukan tidak mungkin konflik ini lapangan tak kunjung diselesaikan atau terus bertambah. Nah, jadi video tadi merupakan penjelasan dari disintegrasi. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih.